Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita lanjutkan sesi kedua ini, melanjutkan yang pertama yang tadi kita semua sudah bersama-sama menyimak rekomendasi saran yang merupakan jawaban atas pertanyaan teman-teman terkait vaksin, sebaiknya vaksin atau tidak, yang sudah dijawab dengan sangat jelas oleh Dr. Edot, Mas Yoyo, dan tentu oleh Mbah Nun. Nah, sekarang kita akan menggali pengalaman Pak Edot dan Mas Yoyo selama menangani COVID ini, dan nanti juga sampai ke soal vaksin. Jadi pengalaman-pengalaman penting apa sih yang mungkin bisa di-share kepada teman-teman gitu. Pengalaman kegelisahan, ketidaksetujuan untuk apapun, tapi pokoknya jangan sampai menimbulkan konflik di kalangan orang yang mendengarkan ini. Tapi pokoknya ya kita gali siapa dulu lah, terserah. Atau saran utama setelah menangani konflik hampir setahun, itu saran utama apa dari Mas Edot, saran utama kepada masyarakat dari Mas Yoyo apa kan? Ya, mungkin seperti itu Mas Yoyo dan Pak Edot. Mungkin Mas Yoyo dulu aja. Saran dulu ya. Ya hidup sehat. Gimana itu? Sakit. Jangan sampai sakit. Karena modal utama dari keterpaparan yang sudah tidak bisa diukur lagi transmisinya. Karena Jogja ini bukan hanya Jogja ya Pak Edot, semua wilayah transmisinya sudah ada di mana-mana. Sehingga kalau kita ngomong bahwa pelaku perjalanan paling potensial ya enggak juga. Bahkan di tetangga kita, teman kerja, teman ngobrol di kampung sudah semuanya potensial untuk memaparkan kepada kita, sehingga ya memang budaya pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan itu memang penting gitu loh. Bahkan saya melindungi orang lain dengan masker, melindungi diri kita dengan cuci tangan, melindungi keduanya dengan jaga jarak, itu memang sebuah sesuatu yang tidak wajib tapi ikhtiar kita gitu. Gini Mas Helmi, Mas Yoyo, Mas Edot ya, kan pakai masker atau cuci tangan dan jaga jarak itu kan pemahamannya berbeda-beda. Ada yang tidak mau pakai masker karena mengatakan saya sehat. Padahal urusan yang pakai masker kan bukan kamu sehat apa tidak, Orang lain. tapi melindungi orang lain dari kemungkinan kita terpapar dan memapari orang lain, atau mungkin tidak melindungi kesehatannya, melindungi hatinya. Pokoknya sekarang orang ngelihat orang tidak pakai masker itu hatinya tertusuk. Kan gitu kan. Nah itu jangan sampai orang gelo karena kita nggak pakai masker. Jadi bukan soal kesehatan pun, soal psikologis pun itu penting gitu. Dan stigma ya. Yang stigma dari makanya COVID ini kan sekarang ini stigmanya luar biasa. Siapapun yang kena itu mesti mungkin bisa sampai lebih dari 50% itu kesehatannya jadi drop. Bukan karena COVID tapi karena stigma. Stigma yang Nah, perkara pakai masker ini sangat besar stigmanya. Ketika orang terkonfirmasi keluar teras nggak pakai masker, wah hujatan kepada beliaunya akan jadi keras, ini masalah psikososial nomor satu ya. Padahal kan dia di teras, dia jauh sampai bermeter-meter, nggak pakai masker Anda, dihujat habis-habisan. Yang kedua, ini sekarang kan transmisi nggak karu-karuan karena banyak orang ketika dia mengalami gejala diam, tidak bilang kepada keluarga, mungkin kanan kiri gitu. Sehingga banyak jadi orang-orang tua yang berkomorbid tidak tertolong karena sebenarnya transmisinya dari keluarga sendiri. Nah ini yang sulit sekali mengedukasi masyarakat. Untuk saya di Puskesmas, fungsi saya sekarang promkes, ya ini tugas saya mengedukasi untuk ayo jangan takut periksa ke Puskesmas. Apalagi ada istilah menek nang paskes di COVID itu kan sangat ya stigma, karena lahir dari stigma sehingga dia takut. Padahal ini melindungi keluarga kita dengan cara segera periksa. Dan kejadian itu banyak sekali, Cak. Banyak perusahaan yang sudah tidak manut aturan pemerintah bahwa ketika karyawan terkonfirmasi dia nanti hilang gajinya, hilang hak-haknya, sehingga dia takut untuk dikeluarkan, sehingga dia nggak ngomong ketika dia mengalami gejala, dan itu nular ke sekantor. Dan itu kenapa ya kecamatan beberapa di Bantul 3 teratas itu kan banyak industri, lihat aja ya. 3 kecamatan di Bantul banyak industri, terjadinya seperti itu. Dan yang ketiga, karena musim hujan, nek saya yo di luar SOP semuanya, musim hujan itu kan segala penyakit gampang terdeteksi karena drop tuh Mas kondisinya. Kenapa kok dari November ke Desember itu datanya, grafiknya naik? Karena kemarin sebenarnya banyak terpapar tapi nggak banyak kelihatan.
Tapi ketika musim hujan badan drop, sakit apapun akan memunculkan ketara, ya? gejalanya lebih kentara sehingga angka akan lebih naik. Dan itu bagi kami sih kalau nakes ya modelnya ya sing loro ditambani, sing sehat aja nganti loro. Yang bukan nggak khawatir tapi santai-santai aja gitu loh. Tapi ada hal-hal lain loh ya. Ya gimana Mas? Kenaikan kasus itu. Kalau transmisinya berdasarkan kredit dari masyarakat, kita lihat beberapa peristiwa libur panjang. Berapa Ya. kali libur panjang? Ya. Support itu mesti. Daerah lain menutup, kita membuka. Buka itu juga itu. Itu. Kemudian pilkada. Saya nggak menyalahkan. Dan loh. prediksi memang setelah pilkada. Dan itu masuk dalam prediksi. Iya, masuk Ya. dalam prediksi. Itu. Jadi ya mungkin ditambah dengan itu tadi. Jadi kentara itu loh. Jadi Mas. kentara, ya. Jadi makin kentara. Dan ada lagi perubahan Mas, kebijakan sekarang bahwa di Sleman itu konfirmasi positif tidak perlu di swab, tapi dengan antigen positif bergejala dan dia kontak erat, wis tidak usah di swab sehingga angkanya kan semakin tinggi. Kalau dulu kan harus ada penegakan diagnosa dengan swab sehingga itu dikatakan konfirmasi. Nah, sekarang tidak gitu loh. Dari beberapa tempat ada yang macam-macam seperti itu. Dan sekarang dengan kontak erat tidak bergejala, tidak di swab. Nah, yang jadi masalah patuh enggak ketika dia tidak dikonfirmasi untuk isoman. Siapa yang mengawasi? Ini semua sekarang sudah kendor semua. Nah, kondisi kendor ini wajar kalau tingkat Meningkat ya. Naik. sekarang yang memantau jam 10 ke atas siapa Mas? Dia keluar beli apa ke enggak bisa, Cak. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi seakan-akan tanggung jawab kami di Puskesmas itu merasakan sekali rumah sakit apalagi seakan-akan Covid itu hanya bebannya kesehatan, Cak. Nah, itu kurangnya ini yang bukan kurang sebenarnya, mungkin sudah lelah, semua lelah sehingga semua Itu terbawa. berarti ada semacam ada tata kelola merespon Covid ini harus di fix, harus reformasi kembali apa piye? Ya refresh kembali, Cak. Mungkin karena kendor kan ini karena kendor dan angka juga tidak aslinya kalau semua di swab angkanya sangat menakutkan, Mengerikan ya. Iya. Cuman karena memang ada kebijakan untuk ngerem, jadi untuk ngerem itu ya karena keterbatasan dana otomatis iya. Dan yang paling parah adalah keterbatasan kuota yang ada di Rumah sakit. rumah sakit. Nah, kalau Yoyo ngomong tentang Rumah sakit ngeri, Cak. tentang hulunya, Hulu. Iya. Iya. saya di hilirnya, Di hilirnya. di hilirnya di rumah sakit tidak pernah terkonfirmasi atau terekspos di media berapa jumlah pasien yang antri di UGD untuk bisa masuk ke Bangsal. Tidak pernah terekspos di media berapa jumlah rumah sakit yang terpaksa harus menutup pelayanan UGD-nya, pelayanan Bangsalnya. Kalau di Singitan mendengar teman-teman dari asosiasi rumah sakit yang waduh ini sudah habis, ini terpaksa harus kita kirim ke sana, waduh rasanya melas. Iya. Rasanya melas. Dan kalau ngelihat situasi di UGD COVID untuk berapa sih yang harus antri untuk ke sana, berapa yang harus membutuhkan ICU, berapa yang tidak mendapatkan akses itu. Ya, jadi saya kira yang perlu kita tanyakan sebagai rakyat kecil, sebagai orang awam adalah sebenarnya apa yang harus diperbaiki, difikskan atau disempurnakan dari sistem penanganan COVID ini, karena beliau di rumah sakit ini dari pandangan tenaga kesehatan dan para dokter sendiri itu sebenarnya yang harus difikskan kembali itu apa? Baik lokal maupun nasional. 3M, tetap disiplin pada 3M itu. Cuci tangan, pakai masker, kemudian social distancing. Jangan pernah terlalu yakin bahwa kalau sudah divaksin kemudian terus pergi ke pesta terus nggak pakai apa-apa, tidak menjaga 3M. Jangan. Tetap walaupun sudah divaksin, maka prinsip 3M itu harus tetap dijalankan. Jadi meskipun kita sudah vaccinized ya, sudah divaksin, itu tetap kita pakai standar Karena penularannya masih, Cak. Ya. Vaksin itu kan memperpendek dia masa karena imun, harusnya 10 hari mungkin dia
pendek, tapi kan masih bisa menular. Nah kalau orang ini dia bebas, merasa dia kebal, nggak memikirkan orang lain, tetap efeknya. Nah, jadi intinya adalah tadi kan di episode sebelumnya kan kita harus tanya kepada beliau, ya apa gimana ini kita ikut vaksin apa tidak. Sekarang pertanyaannya berbeda. Meskipun kamu sudah ikut vaksin, itu tidak berarti kamu terus sakti mondroguno kan gitu kan. Kamu tetap harus pakai, tetap mentaati 3M protokol kesehatan tetap, harus tetap menjaga orang lain dan seterusnya karena penjelasan kesehatannya adalah itu hanya memperpendek tadi kan. Jadi dia imunitasnya muncul sehingga kan dia akan tidak timbul gejala juga. Kalau dia bebas malah lebih berbahaya kan. Seperti orang nggak sakit. Tapi memang masyarakat kita wong di rapid test terus juga merasa sakti ya Mas. Ya dong, dulu itu awalnya, terus kemudian setelah yang parah lagi setelah di swab hasilnya negatif mesti buka masker sudah bebas. Padahal sedetik kemudian terpapar bisa. Atau sebenarnya apa namanya? Yaitu jadi kalau pakai bahasa agama terlalu mudah menuhankan yang bukan Tuhan. Mentang-mentang sudah vaksin itu dianggap mutlak bahwa dia tidak terlindung dan tidak tertular atau tidak menulari kan gitu kan. Jadi kita itu gampangannya terlalu mudah menuhankan selain Tuhan gitu loh. Vaksin kita anggap itu menjamin kepastian apa namanya kalau kita terlindungi atau apapun saja, termasuk sudah pakai masker juga bukan Tuhan juga itu, bukan kepastian juga gitu loh kan gitu. Jadi tetap saja kita tergantung kepada, kan kemungkinannya tidak bisa dihitung ya. Tingkat probabilitas terpapar dan memapar itu kan tidak bisa dihitung kan gitu. Ada sih balungannya ya, balungan ilmunya itu ada, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, itu balungan, istilah saya balungan itu artinya patokan dasar. Tetapi ada variabel-variabel, ibarat kulit itu ada helai-helai bulu yang juga tetap berperan. Jadi tetap saja kita harus menggunakan keseimbangan antara ilmu kedokteran dan kesehatan dengan apa namanya hubungan dengan Tuhan kan gitu. Jadi tetap ada keseimbangan. Karena sepasti-pastinya ilmu dia tidak bisa memastikan kesehatan kan gitu ya. Setidak pastinya ilmu juga tetap tidak bisa melanggar apa ketentuan Tuhan. Artinya seseorang mati tidak mati, terpapar atau tidak apa tuh istilah kita bukan telek manuk ya. Jadi kita lewat di jalan ada banyak burung terus ada yang nelek ya, ada yang beol terus menimpa siapa yang lewat, itu kan juga tetap itu namanya min haitsu la yahtasib gitu. Jadi tetap aja itu tetap berlaku. Jangan lupa vaksin itu kita hargai itikat baiknya dan cinta kasih sosialnya untuk melindungi orang, tapi tetap yang menentukan terakhir adalah apa namanya yang maha hidup gitu ya. Tapi kalau Anda juga menuhankan Tuhan tok terus tidak ilmiah sikapmu, bar vaksin wis bebas nanti ya gitu ya, terus kita pesta pora, kita peluk-pelukan, terus kita cipika-cipiki, terus kita ndak cuci tangan segala macam kan juga salah kan gitu. Jadi tema kita sekarang ini adalah keseimbangan cara berpikir, keseimbangan menyikapi COVID dan vaksin, supaya kita tetap utuh, kita ndak cacat. Kalau kita terlalu ilmiah kita cacat ketuhanan, kalau kita terlalu menuhankan sesuatu juga menjadi cacat ilmu kan gitu kan. Tetap harus logis, tapi juga tetap harus tergantung kepada tawakal tadi itu. Dari Cak Nun tadi ngomong yang apa, orang yang terlalu mungkin dia pasrah dengan Tuhan dengan kesombongan, itu faktanya juga banyak yang tertular Mas akhir-akhir ini. Ibaratnya sing sok dalil kayak udah kena saiki gitu lah. Itu di masyarakat memang ada Cak. Jadi saya itu sering muncul dari hati dan pikiran saya itu, lu kan Allah Maha Kuasa. Nek kui tak tokke, kalau saya keluarkan di mulut saya dia menjadi kesombongan sosial. Ya terus menjadi seolah-olah saya ini ada di pihak Tuhan sehingga pasti beres, karena dengan Tuhan pasti sehat dan pasti terlindungi. Enggak juga, terserah Allah. Allah itu bisa mengambil nyawa orang yang sangat buruk, bisa juga yang sangat baik dengan pertimbangan yang mungkin berbeda kan. Kita harus bisa mencoba mempelajari itu semua.
Ada orang sangat baik cepat mati, ada orang yang buruk banget enggak mati-mati ya, ada kan gitu kan. Itu kan semua harus kita pelajari, dan harus cara mempelajari nomor satu adalah kerendahan hati terhadap di hadapan yang mutlak kan. Makanya kita sholat, kita sujud itu karena pelajaran nomor satu, kurikulum dasar dan yang paling puncak itu adalah sujud. Hidup kita itu harus sujud kepada Allah, tapi juga tetap tandang secara ilmu, secara pengetahuan, karena satu-satunya makhluk yang punya pengetahuan dan bisa mencari ilmu, punya alat adalah manusia. Dan kita adalah manusia, jadi kita harus seimbang antara kedua-duanya itu. Kita tidak boleh meremehkan dokter dan protokol kesehatan, kita juga sambil mengagung-agungkan Tuhan gitu ya. Terus nanti Tuhan yang loh, rumah sama aku pegawaimu toh, apa piye, engko tak gawe mati kowe ya iso kan gitu kan. Pada saat yang sama kita tidak boleh asal mendewa-dewakan Tuhan, kemudian kita mengecam-ngecam dan merendah-rendahkan ilmuwan kan begitu kan. Jadi kedua-duanya harus dalam keseimbangan. Nah ini tidak mudah untuk selalu bersikap seimbang antara ilmu dengan iman itu kan, harus terus-menerus diusahakan oleh setiap orang kan gitu. Kalau ngomong apa bahkan kerentek di hati ya, terbersit sesuatu di hati itu aja harus segera kita batalkan kalau mengandung kesombongan ya kan gitu. Nah, mungkin yang kita tanyakan lagi kepada Mas Edot sama Yoyo adalah apa yang sebenarnya sangat penting dilakukan oleh penanganan COVID ini, oleh tenaga kesehatan, oleh rumah sakit, tapi sekarang belum dilakukan, atau apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu dikurangi dan seterusnya. Nah, tadi itu ya, itu tadi ya, apa kesadaran orang untuk, jadi ada dua pilihan untuk ketika kita merasakan gejala, lapor atau dia diam tapi isolasi. Jangan kemana-mana untuk melindungi orang lain sebenarnya ini. Banyak ini saya memandu teman-teman yang nggak mau di swab, Pak Edot nggak mau dianu, tapi nek ra gelem piye. Akhirnya yo isolasi sak omah tanpa kanan kiri tahu. Itu lumayan. Sumbangsinya adalah tidak memutus rantai penularan. Terus karyawan itu izin wae ngantor. Atau kowe nek wis ra iso izin mergo dipecat, bener-bener jaga jarak. Sebenarnya kita setiap hari bergaul dengan orang yang COVID. Kita tidak sadar, kita stigmanya kan ketika diumumkan baru lu kayak positif, tapi ketika nggak diumumkan tidak, biasanya kan nggak tahu. Nah maka orang-orang yang gini saya nasihati untuk kita kasih advice untuk ya pokoknya jaga jarak karo kanan kiri, jangan satu ruangan, pokoknya jangan sampai lebih 10 menit dan seperti itu. Ya alhamdulillah aman. Nah beberapa hal ini memang harus kita, kalau mau kita tidak percaya mungkin ketika ketidakpercayaan terhadap kesehatan tahu di COVID kan ya dia juga harus mengisolasi diri gitu. Ya baiknya tetap periksa. Sebenarnya kan isolasi ini jadi karena orang Indonesia orang patuh. Ini aslinya kan pembatasan diri sebenarnya. Orang COVID dia beli rokok dengan dia berjarak pakai jadi masker. Jadi topo ngerame, kalau bahasa Jawanya asal topo ngerame, orang kudu isolasi itu masuk gua, masuk ruangan tertutup, ndak harus gitu. Tapi pokoknya Anda jaga jarak. Jadi kui ibarat orang bertapa di tengah keramaian. Jadi kui ojo. Sehingga nek misalnya neng masyarakat saya ada laporan, Pak kayak jam 10 bengi tuku susu dan lain sebagainya. Udah kan orang nawang liya Mas, enggak apa-apa biar. Karena yang beliin susu jenengan enggak mau kok. Yang mantau enggak mau. Ya udah dia harus beli susu pakai, dia juga izin biasanya. Cak ini karena ini, Pak ini karena gini-gini. Ya wis Mas, penting pembatasan diri. Jadi beberapa SOP kita 3M itu kan sudah isolasi itu namanya. Iya sebenarnya. Sudah isolasi itu. Anda ke pasar tapi pakai masker dan jaga jarak itu kan sudah sebuah bentuk isolasi. Cuman kadang-kadang itu terus jadi entuk kok kayak Pak kayak entuk terus jur. Nah ini juga wong Indonesia biasa toh dikasih izin ya kayak Nabi Musa bar kuwi watuk meneh njupuk tanpa izin Allah ngene lho Cak. Artinya beberapa hal dikasih kelonggaran baru kelonggaran ini digunakan untuk lain itu banyak. Gitu ya chaos akhirnya memang serba sulit. Tapi kalau misalnya kita nggak merasa ada gejala, kalau tadi kan kalau kita merasa punya gejala periksa, swab atau isolasi dan sebagainya. Kalau kita tidak punya gejala itu dan mungkin kita berpikir saya ingin tahu kondisi saya itu seperti apa, itu perlu tes swab. Yang paling mudah yang menurut Yoyo kan penciuman itu. Jadi kue ngentut kok empok gede nang irungmu, nek kue isih mambu berarti kue isih normal. Karena kebanyakan 100% Cak itu, tapi gejala yang lain banyak. Ini kan penyakit 1000 wajah nek jare istilahnya para dokter itu, karena wangel tenan untuk mendeteksi bener-bener. Karena akhir-akhir ini malah tipes.
Ada yang jadi gini, bentuknya itu ada yang diare, ada yang ngelinu-linu, ada yang sakit otot, Jadi macam-macam lah. Jadi outputnya macam-macam. Macam-macam, iya. Makanya kan istilahnya virus ini kalau beberapa orang tertentu ya memang badai di dalam badan ya memang muncul macam-macam ya. Cuman saya sih misalnya mau gitu mandiri yang sekarang ada pilihan antigen. Udah gitu, antigen nanti bisa lihat oh negatif ya wes. Positif ya udah isolasi aja. Jadi kalau zaman normal dulu kan kita begitu dibilang negatif kita sedih. Sekarang ini terbalik, kalau kita dibilang positif kita stres, kalau dibilang negatif kita bergembira kan gitu. Sekarang positif atau negatif tidak tentu juga, itu lebih parah lagi kan gitu. Jadi sekarang kita betul-betul masuk ke alam syubhat, mustabihat yang luar biasa. Oleh karena itu di tengah itu semua ya satu-satunya jalan adalah hidup sehat, memastikan kesehatan kita sehari-hari, memastikan isolasi kita dimanapun berada ya, tidak harus masuk ke rumah tok gitu ya. Tapi pokoknya 3M tadi. Terus nomor 3 memastikan bahwa kita bersama Tuhan di mana-mana. Ya. Kan begitu. Terus bagaimana kalau enggak? Ya. Karena cantolan kita, harapan kita terhadap kepastian itu hanya di tangan yang ketiga ini kan gitu. Ya, ini namanya keyakinan. Optimisme dan keyakinan, bukan kepastian. Jadi sama Allah itu juga bukan kepastian, sama Allah itu adalah keyakinan. Itu antara doa atau keyakinan gitu. Nah, doa itu masih berjarak. Kalau keyakinan itu pokoknya aku mantep, aku insya Allah dilindungi Allah, muga-muga wong aku yo nglakoni apik sak piturute kan gitu. Jadi menurut saya ya kita semua harus siap bahwa kita hidup seperti ini sekarang dengan tata nilai baru, dengan perilaku baru, dengan tatanan-tatanan dan batasan yang baru, dan kita harus menjadikan ini sebagai sesuatu yang memang harus kita lakukan dengan ikhlas, dengan legowo. Cuman mungkin ada pertanyaan satu, menurut Mas Yoyo sama Pak Edot ini kira-kira berapa lama ini akan Wallahu alam bisawab. Ya akan kira-kira punya kemungkinan secara ilmiah atau secara apapun mereda itu kira-kira berapa lama? Nek saya sih Cak, ini mesti kok naik turun dari 10 bulan ini kelihatan sudah naik, nanti bulan apa turun, setelah itu naik lagi turun, terus kemarin bar pilkada mesti naik turun. Ya ini pilkada naik, nanti Januari akhir turun, nanti Maret ledakan lagi. Ya itu prediksi sih melihat gejalanya seperti itu. Ini kan seperti pegunungan ya. Iya. Nah pegunungan ini berapa panjang ini? Ya, 2 tahun, 3 tahun. Cak Nun pernah bilang toh, yang tahu kondisi kesehatan kita ya diri kita sendiri itu Cak. Nek saya, ya itu. Ya kalau kita kembali ke etos kita memfatwai diri sendiri ya sudah. Wis arep seumur hidup ini apa-apa ning aku tetap jaga diri dan jaga kesehatan. Saya kan tinggal gitu kan. Ya. Ini seumur hidup dah, anggap aja ini seumur hidup kita akan mengalami Tapi ini. ada statement bahwa nanti setelah vaksin nanti ini mereda, itu sebenarnya statement yang berbahaya kan ada tidak? Nah, itu enggak apa? Kita masyarakat harus siap dengan kondisi yang tidak tahu di kemudian hari. Yang bisa kita harapkan ya jaga diri, dan yang paling bagus lagi untuk ke depan sebenarnya pemerintah lebih fokus pada screening kesehatan. Kembali ke simbol onta dan talinya tadi ya. Sudah, yang penting sekarang ontanya diikat di pohon. Terus pasrah kepada Allah kan gitu kan, kata Rasulullah kan seperti itu. Sudah, sekarang kita jaga kesehatan benar, 3M kita laksanakan. Perkara sampai kapan ya sudah, seumur hidup enggak apa-apa, tapi saya tetap akan isolasi diri, tetap tidak akan memapari orang, dan jangan mau dipapari orang dengan 3M tadi itu gitu ya. Jadi saya kira lumayan lengkap bahan-bahan kita dari Mas Edot sama dari Mas Yoyo. Kita berterima kasih. Mudah-mudahan ini menghasilkan keseimbangan berpikir dan kelengkapan bahan untuk supaya kita bisa menyikapi COVID ini serta vaksinnya tidak hanya sampai 2-3 tahun lagi tapi seumur hidup. Yes ngene terus ora apa-apa wis ayo wis. Ning aku duwe Gusti Allah arep ngopo kowe kan gitu kan. Kira-kira gitu ya. Mas Helmi, kita terima kasih kepada Mas Edot, terima kasih kepada Yoyo atas kehadirannya di studio caknun.com yang asik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.